Welcome to DigiShare, podcast yang menarik untuk diskusi segala hal yang terbaru tentang dunia digital. Acara ini diinisiasi oleh Astra Digital khusus untuk kamu biar lebih ngerti lebih banyak tentang dunia digital. Let's check it out. Welcome to Astra DigiShare. Gua Febri, Division Head Big Data Analytics Astra Digital. Sekarang di sini gua bareng Irwan. Irwan, apa kabar? Baik Mas, thank you banget atas kesempatannya hari ini. Senang banget bisa diskusi lagi nih bareng Mas Febri. Sekarang gue sama Irwan bakal ngomongin tentang CVM. Yeah. Tapi sebelum ngomongin tentang CVM, mungkin teman-teman banyak yang nggak begitu familiar atau nggak begitu kenal dengan apa itu Big Data. Saat ini setiap orang pegang handphone kan, terkonek sama internet, terus ngambil foto, nge-share foto di media sosial, ngirim email, dan banyak hal yang lain yang dikerjain terkait sama internet, transaksi juga gitu. Secara nggak sadar, kegiatan-kegiatan itu sebenarnya ngasilin data. Nah, data yang banyak itu dikumpulin dan diolah, dipakai, dan dimaksimalkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi Big Data itu kegiatannya more or less kayak gitu. Dan analytics sendiri adalah suatu pendekatan-pendekatan secara matematis dan statistik yang digunakan untuk generate insight dari historical information, present information, sampai prediktif untuk future information. Jadi kurang lebih Big Data Analytics itu areanya di sekitar itu. Nah sekarang gue mau ngobrol sama Irwan tentang CVM dengan lebih detail. Irwan ini adalah CVM Lead dari Big Data Analytics Astra Digital. Yeah. Wan, kalau boleh kita ngobrol, sebenarnya apa sih CVM itu? Oke, mungkin teman-teman juga belum aware ya mungkin dengan term CVM gitu. Jadi secara definisi dulu nih mungkin Mas ya, definisi CVM itu lebih ke Customer Value Management. Jadi bagaimana sih kemudian kita memanage value dari customer itu sendiri. Nah, masing-masing company kan dia punya customer nih, punya produk dan lainnya. Jadi pada saat misalnya company gue punya company, untuk orang mau beli sesuatu nih ke gue, dia akan misalnya akan subscribe dulu lah misalnya, dia akan beli produk di gue. Nah setelah ini kita sebut sebagai akuisisi nih. Jadi life cycle customer itu akan start dari akuisisi pertama. Nah setelah kita akuisisi customer ini, selanjutnya kan nggak cukup selesai sampai di situ nih. Jadi bisa jadi customer ini akan kita offer produk yang lain, produk A, produk B, sampai seterusnya itu. Otomatis kita akan memberikan nambah lagi value-nya gitu ya. Nah ini cycle kedua ini biasanya disebut stimulation lah ya. Nah kemudian yang ketiga ini retention. Jadi gimana sih retention? Karena customer itu kan nggak akan selalu spending banyak hal nih ke kita ya. Jadi ada suatu masa customer itu akan loss, akan selesai menggunakan produk kita, makanya kita perlu retain mereka supaya selalu pakai produknya, produk dari bisnis kita gitu. Nah CVM ini akan memanage itu semua supaya kemudian value customer ini bisa lebih memberikan ke bisnis gitu ya. Dan juga cycle customer tuh lebih panjang lagi nih Mas gitu. Basically kegiatan lo itu ngobserve sama nge-manage siklus hidupnya konsumen dari mulai akuisisi. Terus kalau udah masuk, kita coba stimulate biar dia lebih engage sama kita. Terus jangan sampai dia pergi lah gitu, biar stay lebih lama sama kita. Sebenarnya CVM sendiri itu apa? Kalau orang mau ngerjain CVM kalau gue boleh tahu CVM itu bisa diterapin di berbagai bisnis apa aja sih gitu? Ya, jadi ini kan pertama tadi kita lihat cycle-nya ya. Jadi setiap company harusnya yang punya cycle serupa kayak gini ya. Jadi dia ada cycle akuisisi, kemudian stimulation, sama retention. Harusnya di setiap company yang ada proses customer cycle gini, ini bisa di-apply konsep CVM ini. CVM ini bisa diterapin di industri apapun ya, selama cycle-nya sama gitu, akuisisi, stimulation, sama retention. Nah, kalau orang-orang mau ngerjain CVM, menurut lo apa sih yang first thing first yang harus dikerjain? Step-stepnya apa aja gitu? Jadi sebenarnya ada 3 step besar lah ya. Tapi mungkin perintilannya kecil-kecilnya banyak banget nih sebenarnya yang harus dikerjain di CVM ini. Jadi yang 3 gedeannya itu yang pertama kita harus make sure kita punya segmentasi customer gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kita ada experimental design lah, A/B testing atau experimental design mungkin orang nyebutnya. Kemudian yang ketiga itu ada post analysis lah, di mana nanti di sini ada analisis statistik yang kemudian kita lakukan di dalam proses ini gitu. Boleh kita explore lebih jauh nggak? Sebenarnya dari 3 hal yang tadi ya, kan lu bilang tadi ada yang pertama segmentasi, yang kedua experimental design, yang ketiga itu post campaign analysis. Segmentasi itu apa sih secara sederhana gitu kalau kita bisa jelasin? Ya.
Jadi konsepnya tuh gini, kita kan punya customer tuh banyak nih, dan masing-masing customer tuh punya karakter yang beda-beda gitu ya. Dan setiap customer ini nggak mungkin kita treat dengan cara yang sama gitu. Jadi misalnya ada customer dengan dia high value lah kita sebutnya misalnya, which is dia spend banyak money ke kita, dan ada kayak customer yang low value itu. Nah, orang yang high value sama low value ini cara approach-nya pasti beda gitu. Nah, makanya ini kita perlu segmen mereka. Siapa sih customer yang high value, siapa yang customer low value. Ini satu contoh doang nih. Tapi kan kita bisa segmen customer tuh dari berbagai macam informasi yang dia punya ya. Gitu. Pendekatannya gimana ya? Maksudnya kalau ada orang di statistik ada yang deskriptif, ada yang analitik, ada yang prediktif kayak gitu. Pak, ini pengaruh nggak sih waktu lo ngerjain segmentasi ini? Ya, ini dua-duanya bisa kepake sih Mas. Kita pertama misalnya bisa juga pakai pendekatan deskriptif atau bisnis logic lah ya, mungkin lebih familiar ke teman-teman. Jadi mungkin secara bisnis misalnya ya, gue asumsikan bisnis gue ini akan sangat dipengaruhi oleh value dia misalnya. Beda value, beda cara kita men-treat mereka gitu. Jadi kalau gue melihat dari sisi bisnis misalnya value yang berperan besar, jadi gue akan segmen dia langsung by value misalnya. Gue punya value 0 sampai 100 misalnya, gue asumsikan. Gue pengen ada 3 segmen atau 4 segmen lah. Jadi 4 segmen gue pecah aja dari 0 sampai 100 itu gue pecah jadi 4, otomatis gue bakal dapat 4 segmen. Ini secara bisnis logic misalnya kayak gitu. Bisa juga sih logic yang lain gitu. Nah, pendekatan kedua itu bisa secara analitik lah ya. Kita bisa lakuin predictive analytic. Nah, kalau dalam matematik atau statistik itu ada konsep clustering lah ya, clustering. Nah, jadi kita mengcluster set customer ini berdasarkan informasinya dia gitu ya. Jadi menggunakan algoritma machine learning, kita dengan informasi yang ada di customer, kita bisa membuat segmen mereka gitu. Jadi sebenarnya apapun caranya itu dua hal ini bisa dipakai ya. Jadi bisa. Dan analytical atau gabungan antara deskriptif dan analytical. Yeah. Yang kedua yang kita bisa explore lebih jauh adalah experimental design, atau orang bilang, ada yang bilang A/B testing, tapi ada di textbook juga ngomongin rancangan percobaan gitu ya. Sebenarnya apa sih experimental design atau A/B testing ini? Jadi ini lebih ke percobaan ya. Jadi percobaan, eksperimen. Nah, mungkin lu bisa kasih real life example waktu sehari-hari. Sebenarnya kan ini hal sehari-hari kan sebenarnya. Ya, percobaan tuh ada di semua bisnis, semua studi keilmuan lah ya. Jadi mungkin kalau dari sisi bisnis kita lihat misalnya, anggaplah misalnya mungkin semua kita pernah punya aplikasi online lah ya misalnya. Misalnya kalau di Astra Digital ada aplikasi Moviq gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum install, bisa install juga Moviq gitu ya. Jadi kalau gue punya aplikasi Moviq nih misalnya Mas, jadi gue sama Mas Febri mungkin akan dapat sesuatu offer yang beda-beda gitu Mas. Notifikasinya beda-beda gitu. Jamnya dikirimnya beda-beda juga misalnya. Karena Moviq ngelihat gue itu gue sama Mas Febri itu beda gitu. Misalnya Mas Febri sebagai high value, gue low value itu. Otomatis approach yang dilakukan oleh Moviq ini akan beda gitu. Misalnya Mas Febri akan nggak usah dikasih diskon lah gitu ya, kalau ada rental karena udah high value gitu misalnya. Tapi gue nggak akan mau transaksi di Moviq kalau gue nggak dikasih diskon gitu. Makanya setiap orang itu akan beda-beda approach-nya gitu. Makanya itu yang perlu kita desain tuh siapa aja sih yang bakal dapat A, dapat B dan seterusnya itu. Oh, jadi experimental design ini sebenarnya metode buat ngecek sebenarnya behavior orang itu preferensinya kayak gimana? Ya, lebih ke personalisasinya dia nanti. Kayak gimana gitu. Karena ada orang yang suka dikasih diskon percentage, ada yang orang tapi lebih suka dikasih diskon value. Yeah. Ada pula yang nggak perlu dikasih diskon. Makanya kalaupun dapat notification di aplikasi itu orang-orang kadang-kadang beda-beda setiap orang gitu ya. Menurut lo hal yang paling penting kalau lagi ngerjain experimental design atau A/B testing itu satu hal lah, yang paling penting itu apa sih? Iya, jadi emang ada banyak ya di dalamnya di experimental design ini step-step dan lainnya. Tapi kemudian satu hal yang penting banget ya, yaitu perlu adanya pembeda ya, ada control group dan ada yang kita kasih sesuatu treatment lah ya. Jadi control group ini definisinya lebih ke kelompok orang yang kita nggak ngasih apa-apa ke dia gitu. Jadi misalnya ada segmen A, yang satunya gue kasih promo 50% misalnya. Nah, si control group ini nggak boleh gue kasih apa-apa. Jadi ini nanti akan jadi evaluator lah ya. Jadi akan evaluator apakah campaign yang gue kasih ini efektif atau enggak. Jadi misalnya against si orang yang nggak kita kasih apa-apa gitu. Bisa jadi orang ini nggak perlu ternyata gitu. Karena ternyata take up rate atau
orang yang menggunakan aplikasi Movic misalnya, itu ternyata nggak butuh promo gitu. Lanjut ya, ke yang ketiga tadi lu bilang ada 3. Yang ketiga itu post campaign analysis. Apa sih post campaign analysis itu sebenarnya? Jadi post analysis itu lebih ke gimana sih kita ngecek. Misalnya kan tadi gue kasih sesuatu nih, gue kasih treatment, gue kasih campaign ke orang tuh. Jadi gue perlu ngecek nih sebelum gue kasih campaign tuh gimana sih customer ini gitu. Kemudian selama dapat campaign tuh kayak gimana perilakunya dia, dan juga setelahnya jadi after campaign apakah dia terus menggunakan aplikasi atau enggak gitu. Jadi ini gue perlu ngecek dari semua periode ini. Jadi kalau karena gini kadang Mas, jadi ada juga customer yang dia kan selalu pakai campaign pada saat dikasih campaign doang gitu misalnya. Dia pakai aplikasi pada saat dikasih campaign gitu. Tapi kalau nggak ada, dia nggak pakai gitu. Nah ini kan berarti gue harus beda lagi nih approach-nya untuk customer kayak gini. Jadi ada analisis di belakangnya setelah kita ngasih mereka treatment gitu. Oke, jadi just to make sure kalau treatment yang kita kerjain itu efektif before, atau during, sama afternya itu benar-benar efektif apa enggak ya. Nah, lanjut ya. Tadi kita udah ngobrolin tentang big data secara garis besar, terus ngomongin tentang CVM secara garis besar. Apa aja yang perlu kita lakuin step-stepnya kalau mau ngerjain aktivitas CVM, Customer Value Management. Sekarang terakhir gue pengen tahu sebenarnya apa sih challenge-nya kalau orang-orang mau ngerjain CVM ini? Selama gue ngerjain CVM ini sebenarnya gue lihat ada 3 challenge besar sih. Ya, yang pertama tuh mindset gitu. Jadi aktivitas CVM ini sebenarnya kan kita ngolek data, belum tentu misalnya dari sisi manajemen juga ya. Belum tentu manajemen tuh mau kemudian menerapkan ini, karena bisa jadi kan kalau mungkin ada terms HIPPO lah ya. HIPPO itu adalah high paid person opinion ya. Jadi orang itu yang digaji tinggi itu biasanya lebih didengar daripada data gitu. Jadi dengan aktivitas CVM ini kita bisa ngasih data untuk kemudian menjadi decision maker lah, menjadi bahan manajemen tuh ngambil keputusan Jadi, gitu. maksud lo dengan adanya aktivitas CVM ini sebenarnya ini suatu aktivitas yang mendemokratisasi keputusan, tapi bisa jadi juga ada relaktan dari manajemen untuk nerima hasil keputusan dari aktivitas CVM ini. Ya. Jadi harus ada harus sudah terbangun lah ya culture untuk kemudian mau menerima data dan culture seterusnya. Yang pertama. Culture sih yang penting. Kemudian yang kedua itu alignment Mas ya. Jadi alignment tuh karena aktivitas CVM ini terkait dengan banyak hal ya. Jadi kita juga akan koordinasi sama orang bisnis, kemudian orang marketing, kemudian orang konten. Karena kan kita ngasih campaign ke orang itu butuh konten yang pas dan seterusnya itu. Jadi ada banyak banget pihak yang terlibat di sini gitu. Nah ini alignment antar pihak ini agak susah juga, orang IT juga ya tadi ya. Jadi alignment ini yang perlu terbangun di awal gitu. Jadi setelah culture-nya ada, kemudian kita buat alignment yang kuat. Nah ini mungkin sekalian yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu lebih ke time lah ya. Ini butuh proses Mas. Jadi untuk mendapatkan hasil CVM yang bagus itu nggak mudah juga. Jadi butuh waktu yang panjang kita develop hal ini semua. Tapi benefitnya besar gitu Mas, impact-nya terhadap bisnis gitu. Oke, jadi kalau gua bisa simpulin challenge yang paling gede itu ada di culture alignment sama time buat kesabaran kita buat nunggu itu ya. Makasih banyak waktunya buat di share banget juga yang pertama ini, episode yang pertama ini. Jadi kalau bisa gua simpulin dengan banyaknya data yang ke-generate dari kehidupan kita sehari-hari, beberapa approach bisa dijalanin, salah satunya CVM ini, Customer Value Management. Tadi kayak yang udah dijelasin sama Irwan, more or less ada 3 hal kalau orang mau ngerjain CVM. Yang pertama itu kita perlu bikin segmentasi, bisa menggunakan berbagai approach, salah satunya descriptive atau analytic atau mix antara descriptive dan analytics. Terus yang kedua itu kita perlu ngejalanin experimental design, A/B testing atau rancangan percobaan. Yang paling penting dari hal itu adalah kita punya control group karena biar kita punya baseline perbandingan. Terus yang ketiga itu adalah post campaign analysis buat make sure apa sih yang terjadi setelah kita melakukan percobaan itu before, during, sama afternya. Dan 3 challenge paling besar buat ngejalanin CVM activity ini sendiri ada 3 hal. Yang pertama culture, which is semua orang harusnya bisa accept kalau kita bisa mendemokratisasi keputusan. Dan itu
pada awalnya pasti akan sulit ya. Ya pasti akan banyak. Masih banyak tantangan atau rintangan. Yang kedua itu sendiri adalah alignment, karena si kegiatan CVM ini bukan kegiatan anak-anak big data doang, tapi kegiatan bareng-bareng antara platform, teknologi, marketing, konten, dan semua hal. Dan sales. Yang ketiga itu adalah time. Perlu kesabaran gitu buat sampai campaign library-nya tercipta. Karena kan kegiatan CVM ini kegiatan kegiatan testing di sampel yang kecil-kecil sampai itu kekumpul dan bisa di broad launch itu perlu waktu. Thank you, makasih banyak waktunya. Thank you banget kesempatannya. Buat teman-teman semua, sampai ketemu lagi di next DigiShare. Kita bakal ngomongin beberapa hal lain yang lebih seru terkait big data. Makasih.